Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang misteri cinta gelap penyanyi dangdut, ritualitas gairah yang membawa maut. Langit desa Kalipawon menjelang maghrib itu kelabu, seperti menyimpan banyak rahasia yang belum sempat diceritakan oleh angin. Hujan turun pelan-pelan, membasahi atap rumah Citra yang dari bambu sudah rapuh dan bolong di sana-sini. Air hujan yang menetes terdengar pelan di dalam rumah, membuat suasana semakin hening. Angin yang merasuk ke dalam rumah membawa aroma tanah, basah dan daun sirih yang masih tersisa dari dapur. Anak-anaknya, Arka dan Nila, sedang menonton TV butut di ruang tengah. TV yang harus dipukul dulu sebelum nyala, suara gemertak muncul dari layar, menciptakan suara gemuruh yang seakan memecah keheningan rumah. Citra duduk di kursi rotan, mengenakan jarik dan kutang lusuh. Tubuhnya berbalut peluh, tanda kerja keras, seharian. Di kulitnya, masih tercium samar aroma daun sirih yang biasa ia gunakan untuk menenangkan diri setelah berjam-jam bekerja di dapur, atau menghibur para tetangga dengan tembang-tembang sinden. Pandangannya kosong, hatinya berat. Ia baru saja pulang dari nyinden di hajatan desa tetangga. Bayarannya hanya 50.000 dan sebungkus nasi jagung. Citra merasa tubuhnya seakan hanya berharga sesaat, dicari saat ada acara dan dilupakan setelah itu. Tidak, ada yang peduli dengan keringat yang menetes, dengan tenggorokan yang tercekat karena lama bernyanyi, atau dengan punggung yang terasa remuk akibat duduk di kursi panjang yang keras itu. Padahal malam itu, para lelaki desa tak berhenti mencuri, pandang, mulai dari kepala desa yang sudah beristri dan petugas ronda yang iseng. Semua mengomentari goyangan pundaknya, lenggok pinggulnya yang lincah, dan mata sayunya yang menawan. Sungguh, Citra tahu tubuhnya adalah daya tarik bagi mereka. Namun, ia tahu betul bahwa mereka hanya tertarik pada penampilannya, bukan pada siapa dirinya sebenarnya. Mereka hanya menginginkan tubuhnya, bukan hatinya. Namun, di balik semua lirikan nakal itu, Citra menangis diam-diam. Air matanya tak mengalir, karena ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Hatinya sudah terbiasa dengan kepahitan. Semua yang ia lakukan seakan tidak pernah cukup. Tidak ada yang peduli dengan perjuangannya, dengan pengorbanan yang ia lakukan untuk mencukupi hidup anak-anaknya, Arka dan Nila. Kalau bukan karena anak-anak, mungkin aku sudah pergi dari dunia ini, gumamnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Ia menyandarkan kepala ke dinding bambu yang sudah lapuk, merasakan dinginnya yang menyentuh kulitnya. Tangannya tanpa sadar mulai memainkan sabuk kutangnya, yang mulai melonggar karena dipakai bertahun-tahun, dipaksa menahan beban tubuhnya yang semakin berat. Sabuk kutang itu sudah banyak menyimpan kenangan. Setiap kali ia memakainya, seakan ia kembali mengingat betapa dulu ia masih muda dan penuh harapan. Angin malam berhembus semakin kencang, mengantarkan aroma dupa yang menguar dari rumah tetangga. Malam Jumat Kliwon baru saja dimulai. Citra menghela napas panjang, matanya menatap kosong ke arah pintu yang terbuka sedikit. Hujan yang turun semakin deras, seakan ikut mengiringi perasaan sepinya. Ia merasa ada yang berbeda dengan malam ini. Seperti ada sesuatu yang mengintainya dari kejauhan, menunggu dengan sabar di luar rumah. Mungkin hanya perasaannya saja, pikirnya. Tapi entah mengapa, ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Suara ketukan lembut di pintu semakin terasa nyata. Citra. Suara itu terdengar begitu jelas, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Suara itu membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, malam ini adalah malam yang berbeda. Ia bangkit dari kursi rotan dan berjalan perlahan menuju pintu. Langkahnya begitu berat, seperti ada sesuatu yang mengikat kakinya. Tetapi entah mengapa, ia merasa perlu membuka pintu itu, seperti ada yang memanggilnya, memintanya untuk keluar dan mencari tahu apa yang terjadi. Di luar suasana semakin gelap. Hujan terus turun deras,
Namun Citra tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sebuah sosok yang berdiri di ujung jalan. Sosok itu mengenakan pakaian serba hitam, dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang itu, tetapi entah mengapa, Citra merasa terpesona, bahkan sedikit takut. Sosok itu seperti memancarkan aura yang misterius, seakan ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. "Siapa kamu?" Suara Citra terdengar parau, suaranya terpecah oleh desiran angin. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menghadap ke Citra, tetapi tidak bergerak. Angin malam berhembus kencang, membuat rambut Citra tergerai, berkilau oleh cahaya dari lampu temaram di samping rumah. Ia merasa tubuhnya semakin terpesona, meskipun dalam hatinya ia tahu ada yang tidak beres, seperti ada kekuatan yang mempengaruhi dirinya, menariknya untuk mendekati sosok itu. Tiba-tiba, sosok itu melangkah maju, semakin mendekat. Setiap langkahnya terdengar begitu jelas di telinga Citra. Ia merasa tubuhnya semakin gemetar. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang memaksa langkahnya untuk maju. Citra merasa tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya, seperti ada yang mengendalikan dirinya, membuatnya melangkah lebih dekat. "Citra," suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan lebih menggoda. Citra merasa jantungnya semakin berdegup kencang. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Jangan takut, aku hanya ingin mengenalmu lebih dalam." Lanjut suara itu, kali ini terdengar lebih jelas. Citra berdiri diam, tidak tahu harus berbuat apa. Perasaan bingung dan takut bercampur aduk. Namun, tubuhnya seakan bergerak tanpa kendali. Langkahnya semakin mendekat, dan sosok itu semakin jelas terlihat di hadapannya. Citra melihat matanya yang tajam, penuh gairah yang sulit dijelaskan. "Siapa kamu?" tanya Citra. Suaranya bergetar. Ia merasa seperti berada dalam mimpi buruk, tetapi tidak bisa bangun. Sosok itu hanya tersenyum, sebuah senyuman yang membuat jantungnya semakin terhentak. "Citra, aku datang untukmu," kata sosok itu dengan suara berat yang menggetarkan seluruh tubuhnya. "Aku tahu apa yang kau inginkan. Aku tahu bagaimana tubuhmu yang menggoda dunia ini. Aku tahu betapa lelahnya dirimu. Biarkan aku memberimu apa yang kau inginkan." Citra terdiam, hatinya berdebar kencang. Setiap kata yang diucapkan sosok itu membuat tubuhnya semakin merasa terpesona, seperti ada energi yang mengalir melalui tubuhnya, membuatnya semakin ingin mendekat. Sebuah dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Namun, Citra tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya, yang mencoba mengendalikan takdirnya. Ia harus berhati-hati. Tapi, di balik itu semua, ada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Rasa penasaran yang semakin membakar. "Jangan takut, Citra," bisik sosok itu, mendekatkan wajahnya ke telinga Citra, membuatnya tergetar. "Aku akan memberimu semua yang kau inginkan, semuanya." Dalam keheningan malam yang semakin larut, angin menderu lebih keras. Citra hanya bisa berdiri, tubuhnya seakan kehilangan kendali. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih gelap, atau justru kebebasan yang selama ini ia idamkan? Citra menelan ludah, matanya terbuka lebar. Semua yang ia rasakan malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu udara terasa lebih pekat dari biasanya. Angin hanya berdesir pelan, seolah takut menyentuh tanah. Dari kejauhan, lolongan anjing bersahutan seperti mengabarkan bahwa malam ini bukan malam biasa. Di rumah kecil yang berdinding triplek, lapuk itu, Citra berdiri kaku, menatap perempuan tua di hadapannya, Mbah Kinanti, dengan campuran takut, penasaran, dan ketertarikan yang aneh. Perempuan renta itu tak hanya membawa bau menyan dan kemenyan, tapi juga aura kematian yang membekap ruangan kecil itu dengan sunyi yang menyesakkan. Citra belum pernah bertemu langsung dengan Mbah Kinanti sebelumnya, tapi kisahnya telah hidup dalam bisik-bisik warga kampung. Dukun sepuh yang bisa membuat janda kere jadi istri konglomerat, atau perempuan biasa jadi pemilik butik dengan koleksi emas seberat dosa.
Nduk, pesugihan ini bukan cuma soal harta, tapi tentang keberanian. Tentang tubuhmu yang bukan lagi milikmu. Tentang pengorbanan yang tak bisa kau tarik kembali. Suara Mbah Kinanti lirih, tapi mengandung magnet yang menusuk jiwa. Kalau kamu terima, malam Jumat Kliwon besok, aku akan datang lagi. Kamu harus siap. Citra menelan ludah, dadanya naik turun, bimbang antara logika dan keputusasaan. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, dan ibunya kawin lari dengan lelaki seumuran Citra, hidupnya berubah jadi neraka. Ia terpaksa berhenti kuliah, kerja serabutan, dan malam-malamnya dipenuhi dengan air mata, doa kosong, dan ketukan-ketukan hampa di jendela yang sering tak bisa ia jelaskan asalnya. Namun di balik segala keterpurukan itu, Citra menyimpan mimpi besar, menjadi penyanyi terkenal, punya rumah sendiri, dan membalas semua hinaan orang-orang yang menertawakannya sebagai anak piatu gagal, termasuk pria yang dulu ia cintai, Reno, yang kini menikah dengan wanita kaya. Apa aku harus telanjang saat itu? Tanya Citra dengan suara nyaris tak terdengar. Tidak ada pesugihan yang gratis, Nduk, jawab Mbah Kinanti. Tatapannya menusuk seperti mata ular. Tapi kamu akan menikmatinya, karena Ki Blorong bukan makhluk biasa. Ia Raja Kenikmatan. Legenda yang hidup dalam bayangan Citra, tak tahu mengapa tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi semacam geliar aneh yang membakar dari balik kulit. Sisik hijau yang dibawa Mbah Kinanti tadi masih berkilau dalam pikirannya, seolah menyisakan jejak dingin di pangkal lehernya. Ia ingat betul cerita Mbah Sarti, tetangga sebelah yang dulu sempat gila gara-gara memelihara ikan gabus dari dasar sumur. Katanya milik Ki Blorong. Makhluk itu, kata Mbah Sarti dalam gumaman saat masih waras, bukan setan, bukan pula jin, tapi penguasa bawah tanah, penjaga harta karun neraka. Sekali kamu tidur dengannya, tubuhmu akan dicap. Kau bisa kaya, tapi jiwamu tak akan utuh. Lagi. Citra mulai sering mendengar bisikan sejak malam itu. Suara lirih yang memanggil namanya di ujung tidur. Kadang seperti suara lelaki, kadang seperti suara desahan halus yang menyusup ke lubang telinga. Membuat bulu kuduknya meremang, sekaligus membuat bagian dalam tubuhnya menggeliat. Anehnya, dengan rasa nikmat yang ia sendiri tak pahami. Lalu, malam Jumat Kliwon itu datang. Hujan turun tipis-tipis, seperti air mata langit yang tak sanggup menangis keras. Citra berdiri telanjang di dalam kamar yang hanya diterangi lilin merah. Tubuhnya dipenuhi kelopak mawar merah dan melati yang mengambang dalam air tempayan. Wewangian mistik dan dupa menyesakkan napas, dan di pojok kamar, Mbah Kinanti duduk bersila, membaca mantra dengan suara serak seperti kerikil digerus. Tarik napas, Nduk, biarkan tubuhmu jadi wadahnya, kata Mbah Kinanti. Jangan melawan. Kalau kamu menolak, kamu akan dibawa, bukan dimanjakan. Air di tempayan mulai beriak, padahal tidak ada angin. Dingin merayap ke ujung kaki Citra, lalu naik ke selangkangan, perut, dan akhirnya ke dada. Saat itu, dia melihat sesosok bayangan tinggi besar di cermin tua yang tergantung di sudut kamar. Tubuhnya manusia, tapi kepalanya, kepala ular, God Ki Blorong. Sisik hijau berkilauan menutupi separuh tubuh makhluk itu. Dari matanya menyala cahaya merah darah, dan dari mulutnya mengalir suara seperti dengkuran dalam mimpi basah yang membangkitkan nafsu dan ngeri bersamaan. Citra terdiam. Seluruh tubuhnya menggigil, tapi bukan karena takut. Sesuatu di dalam dirinya seperti meleleh, menyerah. Tangan tak kasat mata menyentuh bahunya, lalu turun ke payudaranya, ke pinggang, dan tubuhnya bergetar, tak berdaya. Ia ingin menjerit, tapi mulutnya dikunci oleh rasa kenikmatan yang melampaui apapun yang pernah ia rasakan. Dan kemudian, semuanya gelap. Ketika ia bangun, tubuhnya masih basah, tapi bukan oleh air. Lilin telah padam, dan hanya ada satu hal di tengah, kasur. Setumpuk emas batangan yang membentuk pola ular melingkar. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Panas. Seolah masih hidup. Tapi nyata. Emas itu nyata.
Tangisan Citra pecah malam itu. Bukan karena takut, tapi karena tak percaya bahwa tubuhnya telah menjual dirinya sendiri dan menikmatinya. Hari-hari setelahnya setiap Jumat Kliwon, Citra melakukan ritual itu lagi. Dan emas terus datang. Kadang bukan hanya emas, tapi berlian, cincin, bahkan uang ratusan juta yang muncul dari bawah bantal. Wajahnya semakin cantik, tubuhnya makin montok, seolah energi dari Ki Blorong menyulapnya menjadi dewi. Tak lama, ia membeli rumah, mobil, dan mulai jadi bintang panggung. Citra, dulu anak miskin tanpa masa depan, kini jadi primadona malam. Tapi harga yang ia bayar mulai datang dalam bentuk mimpi buruk. Di setiap mimpi, Ki Blorong tak hanya menyentuh dan memeluknya, tapi juga menggigitnya. Tubuhnya ditandai luka-luka kecil berbentuk sisik. Bangun tidur, darah menetes dari sela-sela pahanya, seolah ia baru selesai bercinta dengan seekor binatang gaib. Kadang, ia menemukan darah di bak mandi. Air kembang berubah menjadi cairan hijau pekat, dan suara-suara itu makin nyata. Bukan cuma memanggil, tapi memerintah. Bawa perempuan lain, enduk, suara itu berbisik di telinganya. Kamu sudah kenyang, saatnya berbagi. Kalau tidak, emasmu akan berubah jadi cacing. Citra panik. Tapi ia juga tahu, ini konsekuensi. Maka ia mulai menyasar korban. Teman lamanya, Fitri, janda muda yang sedang putus asa, ia ajak ke rumah. Diperkenalkan dengan Mbah Kinanti. Ritual pun dimulai. Lalu giliran Weni, tetangganya yang sedang terlilit utang koperasi. Semua perempuan yang datang, pulang dengan tubuh lebih segar, wajah lebih cantik, dan harta melimpah. Tapi satu persatu, mereka mulai berubah. Fitri ditemukan tewas di kamar mandi, tubuhnya membusuk hanya dalam semalam, tapi anehnya, tidak ada bau. Weni menghilang setelah melahirkan anak dengan sisik di punggung. Dan setiap kali itu terjadi, emas Citra makin banyak. Ini bukan pesugihan enduk, bisik Mbah Kinanti suatu malam, saat Citra menangis memandangi bayangan dirinya di cermin. Ini perjanjian cinta. Kau bukan dipaksa, kau yang memilih. Kau tak bisa mundur. Citra hidup dalam dua dunia, panggung gemerlap dan kamar penuh darah. Di satu sisi, ia dipuja-puji, diundang televisi, jadi bintang TikTok dan Instagram dengan ratusan ribu pengikut yang ingin jadi seperti dia. Tapi di sisi lain, malam-malamnya adalah penderitaan. Tubuhnya luka, suaranya berubah, dan sesekali ia tak bisa melihat bayangannya sendiri di cermin. Ia mencoba ke gereja, ke kiai, ke pendeta, bahkan ke paranormal lain, tapi semuanya menolak. Mereka bilang auranya terlalu gelap. Ia bukan manusia utuh lagi. Ia sudah jadi istri Ki Blorong, dalam ikatan gaib yang tak bisa diputus. Dan malam ini, malam Jumat Kliwon, ke-30, Mbah Kinanti datang lagi. Tapi kali ini tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri sosok lelaki tampan dengan jas hitam dan mata merah menyala. Wajah dari foto misterius yang dulu ia tunjukkan. Ia tidak lagi samar, ia nyata. "Selamat malam istriku," kata lelaki itu, suaranya menggema, di seluruh ruangan dingin tapi memabukkan. "Waktunya kita tidur, selamanya." Citra menjerit, tapi mulutnya terkunci. Ia meronta, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dan dari bawah lantai, sisik-sisik hijau mulai merayap naik, membalut tubuhnya, melingkari dadanya, pahanya, lalu perlahan menyatu dengan kulitnya. Hujan gerimis turun seperti air mata langit yang tahu ada jiwa manusia yang hendak dijual malam itu. Aroma tanah basah bercampur anyir dupa yang terbakar, membuat udara di sekitar rumah Citra terasa berat, sesak, dan mencekam. Angin malam menelusup melalui celah jendela, menggoyangkan tirai rendah warna krem yang menggantung lemas, seakan tahu bahwa rumah ini tak lagi suci seperti dulu. Malam itu malam Jumat Kliwon, malam yang disukai para makhluk halus untuk berpesta pora, menari di antara batas alam nyata dan gaib. Di sudut halaman belakang, tepat di sisi sumur tua, Citra berdiri diam. Rambut panjangnya digerai, lembab dan lepek oleh embun.
Tubuhnya hanya dibalut sehelai kain putih tipis, seperti kafan yang belum selesai dijahit. Ia gemetar, entah karena dingin atau rasa takut yang menari-nari di ujung jari dan pangkal pahanya. Di tangannya, seimbar air bunga 7 rupa bergetar lirih. Kelopak-kelopak bunga melati, mawar, kenanga, dan sedap malam mengambang seperti harapan terakhir yang rela dikorbankan demi kekayaan instan. Citra menengadah melihat bulan yang terselip malu-malu di balik awan hitam. Dia menarik napas panjang, mengucap dalam hati, "Mbah Kinanti, aku sudah siap. Ki Blorong, jika benar kau datang malam ini, ambillah tubuhku. Tapi beri aku apa yang kau janjikan." Dan dia mulai menyiramkan air bunga ke tubuhnya. Dingin, menyengat, menyusup ke pori-pori, kulit seperti ciuman dari dunia lain. Setiap guyuran terasa seperti doa gelap yang ia kirimkan ke dalam tanah, menembus sumur tua yang dipercaya oleh warga sekitar sebagai gerbang menuju kerajaan bawah laut tempat Ki Blorong bersemayam. Usai mandi, dengan tubuh setengah telanjang, ia melangkah ke dalam kamar. Aroma dupa menampar wajahnya lebih keras dari sebelumnya. Lilin-lilin kecil berjumlah 33 menyala di setiap sudut kamar, menciptakan bayangan menari yang membuat tembok kamar seperti hidup, bergerak, berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Di atas kasur, busa tipis yang hanya beralas spray, putih, ia berbaring. Dada Citra naik turun tak beraturan. Ketakutan dan rasa penasaran saling berlomba di dalam dadanya. Tapi di sela-sela itu, ada juga sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak pernah ia akui bahkan pada dirinya sendiri. Gairah, ya. Ada bagian dalam dirinya yang mulai terbakar sejak pertemuan dengan Mbah Kinanti. Entah karena cerita tentang Ki Blorong yang konon bisa memberikan kenikmatan duniawi melampaui batas lelaki manapun, atau karena hasrat dalam dirinya yang lama terkubur, kini bergeliat meminta dilepaskan. Jam menunjukkan pukul 1:13 dini hari. Dan seketika lampu padam, bukan seperti listrik yang putus, tapi seperti ada yang menarik saklar dari alam lain. Gelapnya pekat, heningnya menusuk. Satu-satunya cahaya hanya berasal dari lilin-lilin yang mulai bergetar. Nyala apinya meliuk, menandakan ada sesuatu atau seseorang yang mendekat. Citra menelan ludah. Matanya menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari balik celahnya, terdengar napas berat. Lalu suara kaki menyeret, pelan, namun mantap. Dan kemudian, ia muncul. Sosok itu tinggi besar. Tubuhnya tegap, namun tidak seperti manusia. Wajahnya tampan, terlalu tampan. Seperti perpaduan antara tokoh utama sinetron dan pria dalam mimpi-mimpi liar Citra. Namun ada yang janggal. Kulit wajahnya terlalu halus tanpa pori. Matanya menyala merah seperti bara. Dan kakinya bersisik, panjang seperti ular laut. Makhluk itu masuk tanpa suara. Tapi kehadirannya menekan seluruh ruangan. Suhu tiba-tiba naik. Keringat membanjiri tubuh Citra. Tapi ia tidak bisa bergerak. Tangannya hanya mencengkeram spray. Bibirnya gemetar. Tubuhnya seperti dikunci oleh kekuatan yang lebih tua dari alam semesta. Makhluk itu mendekat, ia tidak berbicara. Hanya menatap tubuh Citra yang terbuka setengah. Lalu menunduk. Menyentuhnya. Sentuhannya dingin, namun begitu kuat. Saat telapak tangannya menyentuh paha Citra, ada aliran listrik yang menjalar dari kulit ke sumsum. Dan tubuh Citra langsung menggelepar. Bukan karena ketakutan, tapi karena kenikmatan yang tidak pernah ia rasakan seumur hidup. Suara itu lolos dari mulutnya, antara sedih dan nikmat. Tangannya menekan kasur, tubuhnya melengkung, matanya memejam keras. Dia seperti melayang. Seperti tubuhnya dipilin, dibentuk ulang, dijadikan alat kenikmatan oleh makhluk yang tidak punya batas kemanusiaan. Lidah makhluk itu, panjang, bercabang, dan dingin, menjilati leher Citra. Tapi yang terasa bukan geli atau jijik, justru seperti sengatan arus yang membuka jalur saraf kenikmatan yang selama ini tertutup. Citra membuka mata. Matanya berkaca.
Dia ingin menjerit. Tapi yang keluar justru desahan lirih seperti doa. Apa ini dosa? Apa ini jalan menuju neraka? Tapi, mengapa aku ingin lebih? Dan malam itu, Citra tidak lagi bisa membedakan antara tubuh dan jiwa, antara nikmat dan ngeri, antara nafsu dan takut. Karena semuanya menyatu. Ia bercinta dengan makhluk gaib, tapi bukan cinta biasa. Ini adalah penyerahan, penjualan jiwa. Ritual sakral yang membungkus dosa dengan kepuasan dan kekayaan. Tubuhnya ditindih, dirasuk, dijelajahi, diperas kenikmatannya, lalu ditinggalkan. Dan saat fajar menyingsing, Citra terbangun dengan tubuh lengket oleh keringat dan sesuatu yang lebih lembab. Kasur masih berantakan, beberapa lilin sudah padam. Namun aroma dupa masih melayang-layang seperti pengingat. Di bawah bantal, ia menemukan 2 benda. Segepok uang 500 ribuan, harum dan baru, jumlahnya tak kurang dari 50 juta rupiah. Segumpal emas seukuran telur ayam, mengkilap dan berat. Citra menggigil. Tapi bukan karena takut, tapi karena ia tahu ini baru permulaan. Hari-hari setelahnya, Citra mulai membeli perhiasan emas. Ia mencicil mobil, ia merenovasi rumahnya. Ia tak lagi pakai bedak murahan. Ia datang ke salon setiap minggu. Tangan-tangan lelaki mulai melambai padanya, menawarkan kencan, bahkan pernikahan. Tapi ia tahu, tubuhnya kini bukan milik manusia lagi. Tubuhnya telah dimiliki oleh makhluk yang datang setiap malam Jumat Kliwon. Menyantapnya dalam ritual erotik gaib yang tak bisa ia tolak. Setiap kali ia merasa kesepian, selalu ada satu bayangan yang datang di antara cahaya lilin. Mata merah itu dan tangan bersisik itu yang bisa membawanya ke puncak dunia sekaligus ke jurang kehancuran. Namun bukan itu yang membuat batinnya terkoyak. Malam keempat, saat ritual dilanjutkan, seseorang memergokinya, dan orang itu adalah Arjuna, lelaki yang selama ini diam-diam mengaguminya, sopan dan penuh kasih. Arjuna membuka pintu kamar saat Citra sedang berbaring, dengan tubuh berkeringat dan mata yang setengah sadar. Di sekelilingnya, lilin masih menyala, dan di atas tubuhnya, bayangan kabur makhluk itu tengah menindih dan menggeliat. Arjuna tidak menjerit, ia hanya menatap dengan wajah putih pucat dan mata yang nyaris kosong. Ia lalu mundur, pelan-pelan, keluar dari rumah, dan menghilang ke dalam gelap. Citra menangis. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis selama ritual berlangsung. Tapi Ki Blorong tidak peduli. Makhluk itu malah semakin menggila, semakin menekan tubuhnya, menghukum air matanya dengan orgasme yang menyiksa. Dan di akhir ritual, saat tubuh Citra terkapar lemas seperti boneka yang patah, ia mendengar suara gaib dari dalam kepalanya. Air matamu manis, Citra. Tangismu membuatku lapar. Beri aku lebih. Kau akan kubuat ratu pesugihan, tapi kau harus siap kehilangan satu demi satu yang kau cintai. Karena kekayaan tidak butuh cinta. Kekayaan hanya butuh tubuhmu dan jiwamu. Pagi harinya, Citra memandangi cermin. Matanya sembab, tapi wajahnya lebih cantik dari biasanya. Kulitnya lebih putih, bibirnya lebih ranum, rambutnya lebih lebat. Tapi dalam hatinya, ada lubang hitam yang mulai menganga. Ia mengirim pesan pada Arjuna, tidak dibalas. Ia menelepon, tidak dijawab. Dan malam berikutnya, ia kembali ke sumur, dengan sehelai kain putih yang lebih tipis, dan hati yang lebih rapuh. Karena kini ia tahu, pesugihan bukan soal emas dan uang, tapi soal kehilangan, satu persatu, sampai hanya tinggal tubuhmu dan makhluk gaib itu yang akan terus memilikimu. Citra kini bukan lagi sinden yang pulang dari latihan dengan sandal jepit dan suara serak akibat teriakan penabuh kendang yang genit. Sejak malam Jumat Kliwon itu, malam pertama tubuhnya disantap makhluk gaib, hidupnya tak pernah sama. Rumahnya, yang dulu hanya berdinding anyaman bambu kini, telah berubah menjadi bangunan setengah permanen, dengan bata merah yang baru dan semen yang masih basah di beberapa sudut. Terasnya luas, motor matic berwarna ungu metalik nangkring di sana. Bersih, berkilau,
Di dapur, kulkas 2 pintu berdengung lirih, menyimpan botol-botol sirup mahal dan es krim yang tak mungkin dibeli dari hasil ngamen wayang biasa. Namun semua itu adalah harga dari sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah ikatan gaib, penuh kenikmatan, dan kutukan. Di malam kedua setelah kejadian itu, saat Citra tengah menyisir rambutnya di depan cermin yang kini tak lagi retak, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tinggi, tampan, tapi matanya tetap merah bara. Sama seperti makhluk itu, Citra membalikkan badan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aroma dupa dan cengkeh yang biasa ia gunakan saat ritual masih menguar dari tubuhnya. Puaskan pria dunia, maka kami akan ikut puas. Suara itu terngiang di kepalanya. Lembut tapi tajam, seperti pisau yang dibungkus sutra. Sejak itu, laki-laki berdatangan seperti semut mencium aroma gula. Mulai dari Pak Lurah yang sudah uzur tapi dompetnya tebal, sampai anak bujang kampung sebelah yang masih bau keringat sawah. Mereka datang membawa saweran, bukan lagi untuk nyanyian sinden, tapi untuk nyanyian ranjang. Ada yang datang tengah malam, mengetuk pintu dengan 3 ketukan pendek dan 2 panjang, sesuai kode yang pernah diajarkan oleh Mbah Sri, dukun tua, yang dulu jadi perantara pertemuannya dengan Ki Blorong. Citra tak menolak. Mereka datang dan pergi, terkadang 2 dalam 1 malam. Mereka menjilat kulitnya, menelusuri tulangnya, namun hanya tubuh yang mereka miliki. Jiwanya telah dibagi, separuh untuk dirinya, separuh lagi untuk makhluk yang selalu mengintai dari balik bayangan. Dalam setiap pelukan, saat lidah mereka menjalar, Citra bisa merasakan lidah lain, lebih dingin, lebih panjang, menjilatinya dari balik realitas. Saat jari-jari kasar pria-pria itu menggenggam dadanya, dia merasakan tangan lain bersisik dengan kuku tajam menekan dari dalam. Malam Jumat Kliwon ketiga, Citra diajak pergi oleh seorang kontraktor baru dari kota. Lelaki muda, berkumis tipis, wangi parfumnya tajam menusuk hidung. Namanya Bagas. Mereka pergi ke hotel kelas melati di pinggir kota. Bagas membawanya masuk, mencium lehernya, lalu membuka kancing bajunya satu persatu. Tapi sebelum tubuh mereka menyatu, Citra menjerit. Ada yang menyentuhku. Dari dalam tubuhmu. Bagas terdiam. Tidak mengerti. Tapi Citra melihat. Matanya berubah. Pupilanya memanjang seperti ular. Taringnya memanjang sejenak lalu kembali seperti semula. Dan dalam sekejap, Bagas tertidur pulas. Entah kenapa. Saat Citra berbalik untuk mengambil selimut, ia melihat bayangan dirinya di cermin. Tapi itu bukan dirinya. Itu adalah sosok dengan tubuhnya, wajahnya, tapi mata merah, rambut menjuntai menutupi, dada telanjang dan lidahnya terjulur hingga menyentuh lantai. Sosok itu tersenyum, menunjuk ke bawah tempat tidur. Citra menunduk. Segumpal emas, dan setumpuk uang 500 ribuan lagi. Namun rasa kosong itu kian hari kian membesar. Setiap pria yang dipuaskan memang membawa limpahan rejeki, namun jiwanya sendiri terasa seperti terkelupas. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Pernah suatu malam, saat bercinta dengan lelaki muda yang baru saja lulus SMA, tubuhnya kejang sendiri. Ia berteriak bukan karena klimaks, tapi karena rasa nyeri seperti sedang melahirkan. Dari sela pahanya, keluar darah hitam. Bukan darah haid, tapi darah yang mengeluarkan bau bangkai. Ia ketakutan. Lelaki itu ketakutan. Namun paginya, lelaki itu kembali, membawa sekoper uang dan berkata, "Aku tak bisa berhenti memikirkanmu." Sensualitas yang berubah menjadi candu. Kini Citra tidak hanya dijadikan istri simpanan oleh satu lelaki, tapi 3 sekaligus. Salah satunya adalah ustadz muda dari kampung sebelah yang selalu tampil alim di depan jemaah, namun setiap Kamis malam mengirim pesan. Aku rindu zikir bersamamu, Cit. Tapi zikir yang dimaksud bukan doa. Mereka akan bertemu di rumah kontrakan yang disewa khusus, bercinta dalam gelap, hanya lilin dan bau kemenyan yang menemani. Dan setelah selesai,
Citra akan mengambil secuil rambutnya dan menaburkannya ke dalam kendi yang ada di bawah ranjang. Salah satu syarat dari Ki Blorong. Satu rambut untuk satu jiwa. Satu tubuh untuk satu perjanjian. Puncaknya, Citra hamil. Tapi ini bukan kehamilan biasa. Ia tidak tahu siapa ayah dari janin itu. Setiap lelaki yang tidur bersamanya merasa anak itu milik mereka. Tapi Citra tahu, di malam kehamilan itu terjadi, ia tidak bersama siapa-siapa. Ia hanya sendiri. Malam sunyi. Cermin pecah sendiri. Dan dari balik bayangan cermin, makhluk itu muncul, merayap, membelai tubuhnya dari dalam. Tubuhnya ditelanjangi oleh entitas tak bernama, dan ia tidak menolak. Bahkan ketika merasakan sensasi bercinta yang tidak seperti manusia, tubuhnya justru menyerah total. Tidak ada gairah, hanya candu. Tidak ada cinta, hanya kontrak gaib. Kini setiap malam, tubuhnya bergerak sendiri. Kadang ia bangun dan mendapati dirinya sedang mengangkangi pria yang bahkan tidak ia kenal. Kadang tubuhnya bangun tengah malam, membuka pintu, dan berjalan sendiri ke sawah, telanjang. Dan saat kembali, ia mendapati bercak darah di antara pahanya, dan tumpukan uang di meja. Dapur ia mulai ketakutan. Tapi tak bisa berhenti, karena setiap kali mencoba menolak satu pria, rumahnya bergetar, kaca pecah, dinding berdarah, dan dari dalam kamar mandi, terdengar suara rintihan bayi menangis. Dari lubang kloset. Emosinya mulai hancur. Citra menangis, dalam tidur, menjerit dalam senyum. Kadang tertawa saat bercinta, tapi menangis usai orgasme. Kadang ia memeluk tubuh pria yang tidur bersamanya, lalu berbisik, "Maaf, aku tidak bisa menghentikan ini." Tapi tak ada yang peduli. Karena semua lelaki yang menyentuhnya merasa seperti digoda surga. Padahal mereka sedang ditarik ke neraka. Dan kini perutnya semakin membesar. Tapi dokter kandungan berkata, ini bukan janin manusia. Citra hanya tersenyum, karena ia tahu, malam Jumat Kliwon berikutnya, makhluk itu akan kembali. Untuk mengawini tubuhnya sekali lagi, dan membawa sepotong jiwanya ke dalam dunia yang tak bisa dijelaskan oleh kitab manapun. Di tengah badai gairah dan kutukan yang terus menari di setiap detak tubuh Citra, ia telah menjadi ratu dalam dunia gaib, tapi hanya sebagai alat untuk memuaskan nafsu dunia dan akhirat. Dan di balik setiap kepuasan, ada harga yang tak bisa dibayar oleh uang. Harga yang harus dibayar dengan nyawa. Langit malam di Kalipawon tampak sepi, tapi tidak pernah benar-benar sunyi. Angin bertiup dari arah barat membawa aroma daun randu yang mulai gugur. Pohon-pohon tua di pekarangan rumah warga bersuara lirih, seolah saling berbisik. Dan di warung kecil yang letaknya agak menyendiri, tepat di perempatan jalan menuju makam tua, Citra duduk sendiri. Tubuhnya lemas, bukan karena lelah fisik, melainkan seperti sedang disedot dari dalam. Sejak pertemuan dengan Rama siang tadi, dirinya terus merasa diintai. Bukan oleh manusia, tapi oleh entitas yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih haus. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi seperti terbakar sesuatu dari dalam darah. Rama. Nama itu menggema di kepalanya. Ulama muda yang datang bukan dengan ayat-ayat menyalahkan, tapi dengan tatapan yang menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak dirinya bersumpah dengan darah di hadapan Ki Blorong, Citra merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar tubuh, bukan sekadar persembahan, tapi jiwa, hati. Namun itulah awal bencana yang lebih besar. Malam itu, Rama datang kembali. Di tangannya tergenggam tasbih kayu gaharu, baunya semerbak menenangkan. Ia tak banyak bicara, hanya menatap Citra yang duduk di depan rombong warungnya. Aku membawa air doa dari sumur 7 wali, ucapnya perlahan, seolah takut ucapannya pecah di udara. Kau harus mandi dengan ini malam ini, sebelum wangi tubuhmu berubah menjadi bau kematian. Citra terkejut. Kata-kata Rama mengiris kesadarannya. Karena selama beberapa malam terakhir,
Ia memang mencium bau anyir dari tubuhnya sendiri saat mandi. Bukan darah, tapi semacam lendir amis. Kadang hijau pekat, kadang hitam. Tak bisa dihilangkan, bahkan dengan sabun wangi atau rendaman jeruk purut. Maaf, Mas Rama, tapi aku tidak bisa. Belum sempat dia melanjutkan kalimatnya. Tiba-tiba lampu warung padam. Angin berhenti. Hening. Begitu pekat, seperti dunia sedang menahan napas. Dan dari balik warung, sosok itu muncul. Bayangan tinggi besar dengan tubuh bersisik hijau. Matanya menyala merah menyala. Lidahnya menjulur panjang, menjilat-jilat udara. Bau amis darah bercampur kemenyan, membanjiri udara. Ki Blorong, sang penguasa pesugihan air. Tubuh itu milikku. Suaranya menggelegar seperti petir yang ditelan. Tanah, Citra menjerit. Kepalanya seperti dihantam palu besi. Rambutnya tiba-tiba menegang berdiri sendiri. Urat di lehernya menonjol. Kuku-kukunya membiru seketika. Dan matanya berputar naik hingga hanya putihnya saja yang tampak. Rama tak gentar. Ia maju dan memeluk Citra dari belakang, membisikkan doa-doa dalam bahasa Arab yang terdengar seperti mantra. Tangannya gemetar, tapi suaranya mantap. Ya Allah, lindungi hamba-Mu yang sesat tapi ingin kembali. Ya Allah, kembalikan jiwanya. Dari genggaman setan, tubuh Citra menggeliat hebat. Seperti ular yang dibakar. Tapi dari dalam tubuhnya, perlahan keluar semacam kabut hitam. Dan suara Citra berubah. Bukan lagi suara manusia, tapi campuran tangis bayi dan ringkikan kuda. Aku sudah terlalu dalam, jeritnya. Aku sudah dikawini oleh iblis itu beberapa hari sebelumnya. Saat uang makin deras mengalir, Citra mulai menerima pria-pria dengan permintaan lebih aneh. Ada yang ingin bercinta di atas makam, ada yang meminta tubuh Citra dilumuri kembang 7 rupa sebelum penetrasi. Semua ia turuti, bukan karena suka, tapi karena candu pada hasilnya. Dan anehnya, dalam tiap hubungan yang terjadi, Citra sering merasa seperti tubuhnya sedang dipakai lebih dari satu entitas. Ketika satu pria sedang di atasnya, ia merasa ada tangan-tangan lain yang meraba punggungnya. Ada suara napas berat yang datang dari arah ketiak. Bahkan lidah yang menjilatnya terasa seperti sisik ular, panas, licin, dan beracun. Puncaknya adalah ketika seorang pria tua dari desa sebelah datang membawa uang 10 juta untuk 1 malam. Anggap saja mahar dari jin yang ada di dalam tubuhmu, ucap pria itu sambil tersenyum menakutkan. Malam itu, saat bercinta, Citra tidak sadar dirinya menjerit dalam bahasa yang bukan miliknya. Ia berbicara dalam bahasa tua, seperti mantra kuno dari zaman Majapahit, dan ketika pria itu selesai, tubuhnya mengejang sendiri. Ia orgasme tanpa disentuh. Lalu tubuhnya basah oleh cairan yang bukan peluh, bukan air mani, tapi lendir hijau menyala yang meresap ke dalam kasur dan menetes ke lantai seperti aspal cair. Dan di cermin kamarnya, Citra melihat pantulan wajah lain, seorang perempuan dengan wajah rusak, rambut gimbal penuh lumpur, dan mata melotot seolah ingin keluar dari tengkoraknya. Sejak itu, Citra sadar, dia tidak sendirian lagi dalam tubuhnya. Kembali ke malam ini, Rama masih menggenggam tubuh Citra yang menggeliat keras. Tangannya mulai berdarah karena kuku Citra mencakar dengan keras. Tapi ia tetap memeluk erat, membaca ayat demi ayat. Tiba-tiba dari mulut Citra keluar sesuatu, bukan kata, tapi makhluk. Seekor lintah sebesar telapak tangan meluncur dari tenggorokannya, meneteskan darah dan lendir pekat. Makhluk itu berlari cepat menuju kaki Rama. Tapi sebelum sempat mencengkeram, Rama menginjaknya dengan keras sambil menyebut asma Allah. Lintah itu meletus. Isinya seperti cacing-cacing kecil yang menjerit. Citra pingsan. Keesokan harinya, warga Kalipawon gempar. Warung Citra ditutup. Citra menghilang. Rama juga tak tampak. Tapi dari dinding warung yang dipenuhi bekas cakar dan darah, warga tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Beberapa malam setelah itu,
warga mulai melihat penampakan. Wanita berbaju sinden dengan tubuh basah selalu muncul di persimpangan dekat warung. Tangannya menggenggam kain jarik dan matanya kosong. Kadang dia menyanyi, "Rama, Rama, di mana cintamu?" Kadang dia menjerit, mengucapkan mantra pesugihan dalam bahasa yang tak dikenali. Dan para lelaki hidung belang yang pernah tidur dengannya, satu persatu mati. Ada yang tubuhnya mengering seperti dikeruk dari dalam. Ada yang meledak di atas ranjang sambil memekik, "Jangan masuk lagi ke dalamku." Citra kini hidup dalam dua dunia. Dunia manusia yang penuh luka, dan dunia gaib yang terus menariknya ke jurang gelap. Rama berhasil menyelamatkan sebagian dirinya, tapi bagian lain telah menjadi milik makhluk yang tak bisa ditentang dengan logika. Kini, setiap malam bulan purnama, jika engkau lewat di pohon randu dekat makam Kalipawon, dengarkan suara sinden yang lirih memanggil nama seseorang. Ia tak menjerit, ia tak menangis, ia menggoda, mengundang. Dan jika engkau ikut langkah suaranya, maka tubuhmu akan jadi persembahan berikutnya untuk kekasih lama yang sudah dicium iblis dan tak bisa kembali. Hujan turun deras malam itu seperti langit sendiri menangis atas tubuh-tubuh yang tak lagi punya kehormatan. Aroma anyir darah dan dupa menyatu dalam hawa kamar Citra yang remang ketika sebuah baskom kuningan tua dipenuhi darah ayam cemani yang baru saja disembelih oleh tangan Mbah Kinanti sendiri. Urat-urat nadi ayam itu belum lama berhenti berdenyut, dan Mbah Kinanti tertawa lirih memperhatikan Citra yang berdiri telanjang di hadapannya. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena kehancuran moral yang kini telah dianggap kewajaran dalam rumah pesugihan. "Kamu ingin emas?" bisik Mbah Kinanti sambil mengusapkan darah segar ke kening Citra. "Tubuhmu adalah gerbang, dan kenikmatan yang menyalahi kodrat adalah kunci." Suara perempuan tua itu seperti berasal dari dua dimensi. Setengah dunia nyata, setengah dunia gaib. Mata kirinya buta, namun mata kanan itu merah menyala. Citra diam. Dadanya naik turun. Ada sesuatu dalam dirinya yang sudah patah, hancur tak berbentuk. Tapi entah kenapa ia tetap mengikuti ritual. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu kalau ia berhenti, anak-anaknya akan kelaparan. Rumahnya akan dirampas rentenir. Dan ia akan kembali ke titik nol, seperti dulu ketika suaminya tewas bunuh diri karena gagal bisnis. Lalu muncullah Dita. Dita adalah seorang perempuan muda yang dikirim oleh Mbah Kinanti. Tubuhnya ramping, rambutnya merah tua seperti daun kering yang terbakar. Dita mengenakan jubah tipis dan berdiri telanjang kaki di lantai berlumur darah. Tanpa bicara, ia berjalan mendekati Citra dan menyentuh pipinya. Citra hendak menolak, tapi tangannya gemetar tak kuasa bergerak. "Senyum sedikit, Mbak," bisik Dita. "Kita hanya akan membuka pintu." Dan malam itu, tubuh Citra bukan miliknya lagi. Desahan dan rintihan bercampur kabut dupa dan suara garengpung di luar jendela. Segala batas antara dosa dan kesenangan, antara kehinaan dan kekayaan, lenyap dalam selimut merah yang basah oleh keringat dan darah. Dan saat segalanya mencapai puncaknya, lantai kamar bergetar. Dari bawah ubin retak, muncul sekeping emas kuno sebesar kelereng. Emas itu mengeluarkan suara mendesis pelan, seperti nafas seekor ular. Pagi, harinya Citra bangun dengan tubuh nyeri. Dita sudah pergi, dan Mbah Kinanti meninggalkan secarik kertas bertuliskan, "Kenikmatan adalah doa dalam bahasa setan. Teruskan, atau emas tak lagi muncul." Tapi hari itu, Citra tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong, hampa, yang membuatnya benar-benar takut justru saat ia mendapati Arka, putra sulungnya yang baru berusia 12 tahun, duduk di pojok kamar. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Tangannya menggenggam boneka ular dari plastik, mainan lama yang dulu Citra belikan dari uang sisa dagang. "Mama, semalam Arka mimpi." "Mimpi apa, sayang?" "Ular hitam masuk ke tubuh Mama," ucapnya pelan. Lalu ular itu bicara. Dia bilang, "Mama milik mereka, dan aku berikutnya." Citra tercekat.
Tiba-tiba tangannya memegang perut, seolah merasakan sesuatu bergerak di dalamnya. Tapi bukan janin, bukan kehidupan, melainkan seperti sesuatu yang menjalar, merayap, menjilat dinding-dinding dalam dirinya dengan lidah bercabang. Ia tak tahu lagi siapa dirinya. Tubuhnya sendiri kini seperti rumah yang dikontrak oleh makhluk-makhluk yang tak pernah diundang, dan setiap malam, Citra terpaksa kembali melakukan ritual. Bukan hanya karena desakan Mbah Kinanti, tapi karena tubuhnya sendiri seperti kecanduan. Setiap kali ia berhenti, ia muntah darah. Setiap kali ia menolak, tangannya mati rasa, dan wajahnya dipenuhi bisul. Namun, setiap kali ia melakukannya, emas muncul kembali. Tapi emas itu kini disertai sisik ular. Kadang darah. Malam ke-13 setelah ritual pertama, Citra melihat bayangan Rama lagi, lelaki yang pernah menatapnya seolah bisa membaca jiwanya. Kali ini ia datang bukan ke warung, tapi muncul dalam mimpi. Dalam mimpinya, Rama berdiri di pinggir sungai dengan cahaya bulan membelah rambutnya. Suaranya berat dan lembut. Kamu bisa kembali, tapi harus memilih tubuhmu atau anakmu. Apa maksudmu? Kalau kamu terus menyerahkan tubuhmu, anakmu akan jadi tumbal berikutnya. Tidak, jangan Arka. Kembalilah Citra, tapi jalan pulang itu akan berdarah. Citra terbangun dengan tubuh basah kuyup, bukan oleh keringat, tapi air sungai. Dan ketika ia menatap ke arah pintu kamar, ada bekas kaki basah mengarah keluar, seperti jejak orang berjalan dari ranjang menuju teras. Tapi siapa? Saat ia keluar, ia menemukan Arka sedang mengigau di ruang tamu. Tubuhnya kejang-kejang, dan dari mulutnya keluar suara mendesis. Set, ibu milik kami, anakmu milik Ki Blorong. Pagi harinya Citra memutuskan mengunjungi Mbah Kinanti untuk menyudahi semuanya. Tapi begitu sampai di rumah si dukun tua itu, yang berada di pinggiran hutan karet Kalipawon, ia disambut oleh pemandangan mengerikan. Di beranda rumah itu tergantung seekor kambing hitam yang terbelah dua. Darahnya mengalir ke tempayan tanah liat yang ditaruh di bawahnya. Dan dari dalam rumah, terdengar suara wanita merintih. Tapi bukan manusia. Citra menggigil. Ia masuk perlahan. Dan di dalam rumah itu, ia melihat Dita. Tubuhnya digantung terbalik, matanya terbalik putih, dan dari kemaluannya keluar ekor ular kecil yang masih bergerak. Dita menatap Citra dan berbisik, "Kita tak bisa keluar. Kita adalah istri-istri. Naga." Citra menjerit dan lari. Ia lari tanpa alas kaki. Darah mengalir dari telapak kakinya yang menginjak duri dan kerikil. Tapi ia tak peduli. Ia harus melindungi Arka. Ia harus menghentikan ini. Sesampainya di rumah, ia temukan Arka sedang melukis tembok dengan darah ayam. Entah dari mana ia dapatkan ayam itu. Lukisan itu menggambarkan seekor ular besar memakan seorang wanita dengan mahkota. "Mama," katanya, "Mama akan jadi ratu kalau Arka dikasih ke mereka." Tubuh Citra lemas. Ia merosot ke lantai dan menangis. Tapi tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri, dan angin masuk menggulung seluruh isi ruang tamu. Semua benda beterbangan, dan dari cermin gantung di dinding, muncul wajah Ki Blorong, wajah tua bersisik emas, lidah bercabang, dan mata merah menyala. "Kamu sudah diberi emas, tubuhmu telah kujamah. Kini, waktunya kamu membalas dengan darah." Citra menggenggam pisau dapur. Ia berdiri, menantang cermin. "Ambil aku, jangan anakku." Ki Blorong tertawa keras. "Kamu terlalu menikmati tubuhmu sendiri untuk menolak perempuan." Dan malam itu, Citra menjalani ritual terakhir. Ia mandi di sungai tempat orang biasa melepas jenazah. Ia mengenakan kain kafan yang sudah diolesi darah ular. Mbah Kinanti menanti di tepi sungai dengan mangkuk berisi tulang jari manusia. Di tengah sungai, seekor ular raksasa muncul dari dalam air. Bukan makhluk biasa. Ini adalah raja dari segala ular pesugihan. Matanya merah, lidahnya api. "Kau menyerahkan diri?" "Ya," bisik Citra. Tapi sebelum ritual selesai, terdengar azan dari kejauhan. Bukan azan biasa.
Tapi azan dari suara Rama dan ular itu menghilang, Mbah Kinanti menjerit, dan tubuh Citra terpental ke tepi sungai. Ia pingsan. Ketika Citra membuka mata, ia sudah berada di rumah Rama. Aroma kayu gaharu dan minyak zaitun memenuhi ruangan. Citra menangis, tubuhnya lemas, dan Rama memegang tangannya. Jalanmu belum selesai, Citra, tapi kamu sudah mengambil langkah pertama. Ki Blorong tidak akan tinggal diam, tapi sekarang kamu punya pelindung. Citra menggenggam tangan Rama, erat-erat. Dan di luar rumah, terdengar lolongan panjang. Bukan lolongan anjing, tapi suara seperti manusia dan ular yang bersatu dalam tangis dendam. Malam itu, di rumah yang telah menjadi saksi bisu dari banyak kemalangan, Rama duduk dengan wajah penuh gelisah, tangan memegang secarik kertas tua yang terlipat rapat. Kertas itu adalah petunjuk terakhir dari sebuah perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan akan membawanya begitu jauh ke dalam dunia gelap yang lebih dari sekadar mistis, lebih dari sekadar roh-roh yang berkeliaran. Sebuah dunia yang bahkan membuatnya meragukan apa itu kenyataan dan apa itu hanya ilusi belaka. Ki Blorong, bisiknya, namanya terkatup di bibirnya seperti mantra yang harus diterima. Mbah Kinanti telah memperingatkan. Ki Blorong bukan sekadar hantu atau makhluk gaib biasa. Dia adalah raja pesugihan kelamin yang berasal dari dunia bawah laut, jauh dari peradaban manusia. Dalam dirinya terkandung segala kenikmatan yang bisa menghancurkan manusia, tapi pada saat yang sama memberikan kekayaan yang luar biasa. Setiap ikatan dengan Ki Blorong adalah kontrak yang tak terbalas. Karena begitu terikat, seseorang tidak bisa lepas kecuali melalui kehancuran yang begitu tragis. Hanya satu cara yang dapat memutuskan ikatan itu. Air suci yang menenggelamkan tubuh ke dasar laut. Namun, Rama tahu, meskipun ia memahami hal ini, Citra telah begitu jauh terjerat dalam jaring Ki Blorong. Dan jika ia ingin menyelamatkannya, ia harus menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Namun saat itu, segalanya sudah terlambat. Tiba-tiba, pintu rumah yang semula terkunci rapat berderak, terbuka dengan sendirinya. Kamar itu diselimuti kegelapan. Hanya lampu minyak yang temaram, memantulkan bayangan yang tak jelas. Dan dari teras, terdengar suara tawa yang kering dan menyeramkan. Suara yang sudah tidak asing lagi bagi Citra. Mbah Kinanti muncul, diikuti oleh makhluk-makhluk hitam yang bersisik. Mereka bergerak cepat, seakan tubuh mereka tidak berbentuk. Wajah mereka cacat, tampak memuakan dengan mata yang mengeluarkan cahaya kunir. "Jangan harap kamu bisa menghindar dari kami, Citra," teriak Mbah Kinanti, suaranya penuh dengan kemarahan. "Kalau kamu berhenti, kami akan ambil anak-anakmu. Tidak ada yang bisa melawan kami. Kamu milik kami sekarang, dan kami tidak akan melepaskanmu." Citra berdiri di tengah ruangan, gemetar, keringat mengucur dari pelipisnya. Ia tahu, malam ini adalah malam yang menentukan. Semua yang ia lakukan, semua yang ia percayai, harus dipertaruhkan. Tapi hatinya, hati seorang ibu, menjerit. Ia tidak bisa membiarkan anak-anaknya menderita karena pilihannya. Tak peduli seberapa jauh ia telah melangkah, malam ini ia harus membuat keputusan. Rama datang mendekat, memegang tangan Citra. "Kita bisa keluar dari sini, Citra. Kita bisa bertobat, kita bisa bebas dari ikatan ini." Tapi sebelum Citra bisa merespons, suara tawa Mbah Kinanti semakin keras, memecah keheningan malam. "Bertobat? Hahaha. Citra, kamu sudah jauh terjerat. Kamu sudah terikat pada kami. Satu-satunya jalan keluar adalah tubuhmu." Mbah Kinanti melangkah maju, matanya berkilat merah. Citra menatap Rama dengan penuh kebingungan dan ketakutan, kemudian melirik ke arah makhluk-makhluk itu yang semakin mendekat. Air matanya jatuh, membasahi pipinya. Ia merasa hatinya hancur. Ia ingin berhenti, tapi tak ada jalan mundur. Ia memandang anak-anaknya, yang kini terjaga dan berdiri di pojok kamar, ketakutan. Mata Arka yang besar penuh dengan ketakutan. "Jangan biarkan mereka mengambil kami," Arka berbisik, memegang tangan ibunya dengan erat. Citra merasa hatinya teriris. Dalam tangisan itu,
ia mengambil keputusan yang tak terbayangkan oleh seorang ibu. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Mbah Kinanti dan makhluk-makhluk itu dengan keteguhan yang baru. Jika aku harus menjadi tumbal untuk melindungi mereka, maka aku akan melakukannya. Malam itu, ritual yang mengerikan dimulai. Citra mempersiapkan semuanya, mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan Mbah Kinanti. Di meja, terhampar kembang, 7 rupa, darah perawan, dan aroma dupa yang semakin menyelimuti udara. Sambil menggenggam pisau kecil yang terbuat dari tulang, Citra berjalan menuju kasur ritual, tempat di mana semuanya akan berakhir. Dengan gemetar, ia mencelupkan ujung pisau ke dalam darahnya sendiri, menyiramkan cairan merah pekat itu ke kasur, tempat tidur yang telah menjadi saksi segala dosa dan kenikmatan yang salah. Di luar, angin berdesir kencang, seolah alam semesta menahan napas, menyaksikan ritual ini. Namun, ketika Citra mulai melepaskan diri dari semua rasa takut dan ragu, sebuah kekuatan yang tak terlukiskan menyerang tubuhnya. Tubuhnya bergetar hebat, seakan-akan ada 2 dunia yang beradu dalam dirinya, satu dunia yang penuh kenikmatan, satu dunia yang penuh siksaan. Dan dalam sekejap, makhluk-makhluk itu menyerbu, dan Citra merasakan bagaimana tubuhnya berubah menjadi bagian dari dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia penuh nafsu yang membakar dan menghancurkan sekaligus. Rama yang berdiri di dekat pintu melihat semua ini dengan air mata di mata. Ia ingin lari, ingin menyelamatkan Citra, namun kakinya tak bisa bergerak. Ia terjebak dalam kekuatan gelap yang begitu pekat, begitu menakutkan. Ketika ritual selesai, Citra hilang. Tak ada jejak tubuhnya yang tersisa. Namun, di atas kasur itu, sebuah pemandangan yang mengerikan terbentang. Emas sekarung muncul dari dalam lipatan kain, mengalir keluar seperti cairan yang tidak bisa dibendung. Namun, di tengah-tengah emas itu, ada seekor ular besar yang terbelit dalam rambut panjang wanita, rambut yang mirip dengan rambut Citra. Rama jatuh terduduk di lantai. Dunia terasa runtuh di sekelilingnya. Di luar rumah, Mbah Kinanti tertawa. Lagi, namun kali ini tawa itu terasa kosong, seperti sesuatu yang sudah tidak lagi hidup. Makhluk-makhluk hitam itu menghilang ke dalam bayang-bayang, meninggalkan Rama sendirian di dalam rumah yang kini terasa sangat sunyi. Rama tahu bahwa Citra telah memilih jalan terakhir. Dalam pengorbanannya, Citra telah membebaskan anak-anaknya, tapi di balik itu semua, ada harga yang harus dibayar dengan darah dan jiwa yang tidak pernah bisa diambil kembali. Rama menatap emas yang berserakan, merasa hampa. Apa yang ia lakukan selama ini? Apakah cintanya cukup untuk melawan kegelapan? Ini, setiap malam Jumat Kliwon, ketika angin malam menderu dan gelap menyelimuti desa Kalipawon, ada satu hal yang tidak bisa dihindari oleh penduduk setempat, suara yang datang dari sumur tua di ujung desa. Suara itu, yang dulu dikenali sebagai musik lembut dari dunia manusia, kini menjadi nyanyian yang mengerikan, mengalun seperti nyanyian maut, merintih dalam irama yang tak terjangkau oleh pikiran rasional. Suara sinden yang merdu itu tidak lagi berasal dari seorang wanita yang bernyanyi untuk menghibur hati yang sepi, melainkan sebuah gema yang menyentuh dunia lain, dunia yang penuh nafsu dan penderitaan. Orang-orang yang berani mendekat ke sumur itu, yang terletak jauh di balik pohon-pohon rimbun dan jalan setapak yang dipenuhi ilalang, sering melaporkan mendengar alunan lagu yang begitu memikat. Mereka bilang, itu adalah suara Citra, yang kini menjadi sinden abadi bagi kerajaan Ki Blorong, dan meskipun tubuhnya tidak lagi terlihat, mereka bisa merasakan kehadirannya. Bayangannya hadir dalam setiap irama, setiap nada, setiap lengking suara yang terdengar. Seolah-olah Citra yang dulu sempat terperangkap dalam ritual pesugihan itu, kini telah menjadi bagian dari dunia gaib yang jauh lebih mengerikan. Ia telah kehilangan bentuk fisiknya, namun rohnya tetap ada, terikat pada kekuatan yang begitu gelap. Lagu-lagu yang dinyanyikan Citra bukan lagi lagu manusia biasa. Mereka adalah nyanyian asmara neraka, yang mengundang para makhluk dari dunia lain untuk mendekat, untuk merasakan kenikmatan yang tak pernah berkesudahan, kenikmatan yang penuh penderitaan. Setiap malam,
Citra menyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan gairah tak terhingga di kalangan para makhluk itu, dan tubuhnya, meskipun tidak tampak oleh mata manusia, terus bergoyang tanpa henti, memuaskan nafsu dari mereka yang datang dari kedalaman dunia gaib. Tubuhnya yang dahulu penuh kehidupan, kini menjadi alat untuk melayani kebutuhan makhluk-makhluk itu, tak peduli apakah ia ingin atau tidak. Di desa Kalipawon, penduduk mulai takut mendengar suara itu, namun mereka tak berani menghentikan legenda yang telah mengakar. Suara sinden itu kini menjadi bagian dari malam yang menakutkan, dan setiap kali terdengar, mereka tahu bahwa Citra telah berubah menjadi bagian dari kerajaan gelap itu selamanya. Mereka yang pernah mengenal Citra tak dapat lagi mengenali sosoknya. Suaranya, yang dulu membawa kebahagiaan, kini membawa kematian dan kenikmatan yang membunuh. Dan meskipun kehadirannya terasa semakin dekat, semakin nyata, tidak ada yang bisa mengubahnya. Karena bagi para penghuni dunia bawah laut itu, Citra adalah sinden yang sempurna. Sebuah perwujudan dari pengorbanan, kenikmatan, dan penderitaan abadi. Bagi Arka, yang kini telah dewasa dan mengenang ibunya dalam keheningan malam, suara itu adalah pengingat dari pilihan yang telah diambil. Setiap malam Jumat Kliwon, saat suara sinden itu mulai terdengar, ia selalu merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya, seperti sebuah bagian jiwa yang terkoyak. Ia mencoba melupakan, namun bayangan ibunya yang tergoda dalam ritual itu, yang berakhir sebagai sinden bagi makhluk-makhluk dari neraka, terus menghantuinya. Ada rasa bersalah yang menghantui Arka. Rasa bersalah karena ia tidak mampu menyelamatkan ibunya, dan karena nasib ibunya kini menjadi kutukan bagi seluruh desa. Dan ketika sumur tua itu masih menyuarakan lagu-lagu itu, orang-orang berkata, "Jika kalian mendengar suara itu, janganlah mendekat. Itu bukan Citra yang kalian kenal. Itu suara dari mereka yang telah hilang dan terperangkap di dunia lain untuk selamanya." Namun suara itu tetap mengalun setiap malam, Jumat Kliwon, dan semakin dalam, semakin jauh dari pemahaman manusia. Setiap malam, Citra, si sinden abadi, terus bernyanyi, menari untuk makhluk-makhluk yang tak pernah terlihat, dan tubuhnya tak akan pernah berhenti bergoyang untuk memuaskan nafsu yang tiada akhir.